Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dengan saudara. Senang bisa menyapa lagi dengan saudara. Karena saudara orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang hidupnya dalam kemenangan karena Tuhan bersama dengan saudara. Mari, suatu kesempatan lagi untuk kita bisa membaca firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Untuk bisa mendengarkan, bahkan merenungkan firman Tuhan yang bisa menguatkan hati ini dalam pengiringan kita sampai pada akhirnya bersama dengan Yesus. Ada kemenangan di dalam Dia, ada pembelaan di dalam Dia, ada penghiburan di dalam Dia. Beberapa waktu yang lalu dalam Mazmur pasal yang ke-41 kita sudah membaca bahwasanya pemazmur sedang mengalami penderitaan. Pemazmur sedang mengalami sakit. Ayo kita baca lagi. Pada Mazmur pasal yang ke-41 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9. Namun ayat yang ke-9 menjadi titik, menjadi garis bawah buat saya dan saudara. Ayat yang ke-5, Mazmur pasal yang ke-41 ayat yang ke-5 kita mulai. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun lagi. Ayat yang ke-9 merupakan garis bawah buat kita semua. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan roti denganku, saya ulang, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudaraku, apa yang kita baca, barusan kita baca, merupakan kontras, merupakan lawan. Karena apa? Pada saat ayat yang keempat, Daud meminta kepada Tuhan. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang empunya kesembuhan itu dikontraskan dengan orang-orang yang berada di sekeliling dengan pemazmur. Ya, memang kalau musuh oke. Memang itu musuh. Tetapi saudara, teman, bagaimana mereka? Mereka mendengar pemazmur sedang sakit, atau mereka menjenguk pemazmur yang sedang sakit. Apa yang mereka katakan? Mereka tidak ada penghiburan. Semuanya mencela. Saudaraku, ayo kita belajar dari ayat ini. Sesuatu yang dikontraskan antara pihak Allah yang penuh dengan belas kasihan dengan orang-orang di sekitar dengan pemazmur. Apa yang mereka katakan? Kapankah dia akan mati? Penyakit jahanam yang membuat dia akan mati? Itu omongan-omongan bisik jahat mereka. Sangat bertolak belakang. Apakah kita juga demikian terhadap orang yang lemah? Terhadap orang yang perlu bantuan? Terhadap orang yang sedang sakit? Apakah kita mengatakan, berpikir semacam itu? Jangan, saudara. Jangan. Coba saya baca lagi. Pada ayat yang ke-9, saudaraku ya. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudaraku, sangat-sangat menyedihkan sekali. Sangat-sangat menyedihkan sekali. Karena apa? Sahabat karib, bahkan mereka mengangkat tumitnya. Itu artinya melawan dengan Daud, melawan kepada pemazmur yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami dalam kelemahan. Betapa ngerinya ini.
Saudaraku, yang makan rotiku sehidangan dengan pemazmur. Saudara, apakah saudara pernah mengalami ini? Saudara sedang sakit, saudara sedang mengalami keterpurukan, mengalami penderitaan, berbagai masalah, tetapi sama sekali tidak ada yang menolong saudara. Teman-teman saudara, sahabat karib saudara, kalau memang musuh, ya memang musuh. Tetapi apa yang dekat dengan kita, sekitar kita, sama sekali tidak ada dukungan. Bahkan mereka mencela, mengata-ngatai saudara yang sedang mengalami problema, sedang mengalami sakit, mengalami kelemahan. Saudara pernah mengalami ini? Saudaraku, berharap saja kepada Tuhan. Daud memberi contoh, datang kepada Tuhan, pribadi yang tepat. Kita pun datang kepada Tuhan, kepada pribadi yang tepat. Saudara, kalau pemazmur sakit, kalau saudara sakit, sakit yang berat, itu sudah diderita oleh tubuh ini, sudah menggerogoti tubuh ini. Saudaraku, lebih sakit lagi, lebih sakit lagi kalau tidak ada orang-orang yang mendukung saudara. Tidak ada orang-orang yang di sekitar saudara yang bisa mendukung saudara. Bahkan sahabat karib yang dekat dengan kita, mereka makan sehidangan dengan kita, satu meja dengan kita. Saudaraku, itu bisa menjadi istri kita, ataukah suami kita, keluarga dekat kita, yang pernah satu meja sehidangan dengan kita, menikmati makan bersama, menikmati satu rumah bersama, menikmati kebersamaan yang bersama-sama dengan indahnya, penuh dengan sukacita. Namun apa yang jadi? Mereka justru mengangkat tumitnya, tidak memberi dukungan dengan baik. Saudaraku, begitu ngeri. Ada kemungkinan, saudara, orang yang mengalami seperti pemazmur ini, bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi bahwasanya orang yang sakit, dia sudah menderita dengan sakitnya. Dia sudah menderita dengan penderitaannya, sudah menderita dengan pengalaman masalah-masalah yang mereka hadapi. Karena tidak ada dukungan, tidak ada semangat dari orang lain, mereka akan mengalami suatu apa yang namanya kekecewaan. Mereka akan mengalami apa yang namanya kesendirian. Akan mengalami apa yang namanya tidak ada pengharapan lagi. Patut, pantas kalau mereka menjadi kecewa, menjadi pahit hati. Bahkan kepahitan itu menjadi akar nantinya. Menjadi akar kepahitan. Kenapa tidak ada orang-orang di sekitar kita yang mampu mendukung? Saudaraku, ayat ini, jujur ayat ini mengena dalam hidupku. Bagaimana aku harus bisa memperhatikan istriku, bagaimana aku harus bisa memperhatikan anak-anakku. Ini mengoreksi diriku sendiri, mengoreksi diriku sendiri. Jadi kewaspadaan bagi hatiku, bagi hidupku sendiri. Jangan sampai hidup ini tidak memperhatikan, tidak memperdulikan lagi. Sekecil apapun itu, dukungan dari orang-orang terdekat itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Itu sebabnya ada tim besuk di gereja, itu ada tim besuk, ada tim lawatan. Inilah tujuannya. Sehingga iman dia, iman yang sakit, mampu diangkat, mampu dikuatkan. Bersama-sama berdoa, meminta belas kasihan kepada Tuhan. Minta belas kasihan kesembuhan dari Allah
untuk yang sakit. Saudaraku, mari kita renungkan. Mampukah kita menjadi orang-orang yang memperhatikan? Mampukah kita menjadi sahabat karib yang memperhatikan? Menjadi teman-teman yang memperhatikan? Menjadi suami, menjadi istri yang memperhatikan? Menjadi anak yang memperhatikan? Menjadi perenungan buat saya dan saudara. Mari, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai saudara. Saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Immanuel buat saudara. Haleluya. Amin.